Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wafa Ataya dari kelas Manajemen D dengan NIM 25301030200034, mahasiswa tingkat semester 1. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil analisis saya untuk ujian tengah semester mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Langsung masuk ke pembahasannya. Pertama, mari kita memahami bagaimana harga dan jumlah keseimbangan terbentuk. Dalam hal ini, prosesnya seperti sebuah tawar-menawar yang tidak terlihat antara seluruh pembeli dan penjual di pasar. Bayangkan seperti sebuah timbangan, di satu sisi terdapat keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli, yang kita sebut penawaran atau supply. Demand maksudnya. Di sisi lain terdapat kesediaan produsen untuk menjual yang disebut penawaran atau supply. Jika harga terlalu tinggi, maka akan terjadi kelebihan penawaran atau excess supply. Barang-barang akan menumpuk dan penjual akan menurunkan harga agar lebih menarik pembeli. Sebaliknya, sama seperti excess demand, titik keseimbangan muncul ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Titik ini disebut sebagai titik keseimbangan atau equilibrium. Sekarang, bagaimana proses ini berjalan dalam dunia digital seperti Netflix? Netflix melalui riset pasar yang intensif sebenarnya sedang mencari titik keseimbangan untuk setiap paket langganannya. Mereka menguji berbagai tingkat harga guna menemukan titik di mana jumlah pelanggan yang didapat itu adalah kuantitasnya, menghasilkan pendapatan total yang maksimal. Jika harga bulanan yang kita bayar saat ini bukanlah angka acak, namun hasil dari proses keseimbangan pasar yang sangat dinamis. Masuk ke kurva supply, maksudnya penjelasan kurva excess supply. Pada tabel tersaji, terjadi kelebihan penawaran pada saat harga $20, maka jumlah permintaan yaitu 70 pengguna dan jumlah penawaran yaitu 130 pengguna. Artinya penawaran lebih banyak dari permintaan. Masuk ke kurva excess demand, terjadi kekurangan penawaran di saat harga 7,99 maka penawaran turun menjadi 70 pengguna dan permintaan naik menjadi 130 pengguna. Artinya permintaan lebih banyak dari penawaran. Selanjutnya kita masuk ke poin jika terjadinya pergeseran kurva. Setelah ini ada kurva jika terjadinya pergeseran. Saya mengambil contoh dengan Netflix Basic dan Netflix Pro yang hanya bermodalkan uang lebih banyak sedikit akan mendapatkan Netflix Pro yang lebih banyak benefitnya dalam studi kasus berikut, di mana saya jelaskan itu P tetap untuk harga dan Q saya definisikan sebagai jumlah pelanggan yang berlangganan pada suatu paket. Masuk ke penawaran, menurun mempengaruhi keseimbangan pasar. Pada gambar di samping, ketika tidak ada fenomena tambahan hanya kualitas 4K dengan 3 perangkat tambahan. Dengan demikian, ketika harga $20, penawaran jumlah pengguna Netflix Pro hanya sebanyak 30 pengguna. Sedangkan yang lain masih menggunakan Netflix Basic karena tidak ada nilai tambah lebih di Netflix Pro kali ini. Masuk ke analisis permintaan. Pada gambar di samping saya munculkan fenomena berupa dari limited time offer maksudnya, dengan nilai tambah menjadi kualitas 4K dan tambahan 6 perangkat. Maka terjadilah peningkatan permintaan Netflix Pro. Dengan demikian, harga naik menjadi $20 dan permintaan naik menjadi 130 pengguna. Nah, pasti di sini teman-teman bertanya, memang tambahan 3 perangkat itu sepenting itu ya? Untuk diketahui ya teman-teman, satu keluarga itu sendiri memiliki banyak perangkat. Bisa HP suami, istri, tablet, laptop, lalu ada TV kamar, atau TV ruang tamu. Jadi lebih fleksibel jika ingin menonton di mana saja. Adapun alasan lain juga, 4K itu sendiri memang bagus
kalau ada, tapi banyaknya perangkat itu adalah kebutuhan praktis. Bahkan kalau saya sendiri prefer memilih kualitas 1080 dengan 6 tambahan perangkat daripada kualitas 4K. Dan alasan terakhir yang tidak kalah penting adalah Netflix sendiri sedang memerangi praktik berbagi password. Jadi ini adalah alasan yang tidak kalah penting, melainkan dari 3 tambahan perangkat. Masuk ke pendapat saya tentang strategi bisnis jangka panjang. Memahami konsep keseimbangan pasar serta pergeseran kurva permintaan memberikan dasar strategis yang kuat untuk memastikan bisnis berjalan baik dalam jangka panjang. Dalam kasus seperti Netflix Pro, kita melihat bahwa penawaran terbatas dalam waktu singkat bukan hanya sekadar cara menjual barang, melainkan alat cerdas untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Strategi ini memungkinkan Netflix mendapatkan banyak pelanggan secara terukur, sambil mempertimbangkan dengan matang pengorbanan keuntungan jangka pendek, agar bisa menjangkau nilai seumur hidup dari ratusan pelanggan baru. Selain itu, respons pasar yang sangat positif selama masa promo berfungsi sebagai penelitian pasar yang sangat berharga. Respons tersebut menjelaskan preferensi nyata para konsumen sebagai pentingnya fleksibilitas menggunakan berbagai perangkat dibandingkan sekadar peningkatan teknis. Data ini menjadi panduan pentingnya bagi pengembangan produk dan strategi harga di masa depan. Strategi diskon cepat seperti ini juga membangun pesan langka dan bahwa produk memiliki nilai tambah yang memperkuat loyalitas merek secara berkala. Akhirnya, pemahaman mendalam tentang mekanisme pasar memberikan kemampuan strategis yang lebih dalam. Perusahaan tidak hanya merespons perubahan, tetapi juga memulai perubahan itu sendiri, menjawab persaingan, dan tetap relevan dengan dunia. Semua ini merupakan fondasi penting bagi bisnis agar tetap bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang lama. Masuk kesimpulan, yaitu poin terakhir, secara keseluruhan analisis saya menunjukkan bahwa konsep keseimbangan pasar bukanlah sekadar teori di buku, melainkan peta navigasi dan dinamis untuk mengambil keputusan bisnis yang cerdas dalam jangka panjang. Melalui studi kasus Netflix, saya melihat bagaimana sebuah bisnis dapat secara proaktif menggeser kurva permintaan melalui strategi yang tepat, seperti limited time offer. Strategi ini bukan hanya tentang menciptakan lonjakan penjualan sementara, tetapi merupakan instrumen strategis untuk akuisisi pelanggan massal yang terukur, pengumpulan data berharga tentang preferensi konsumen, dan pembangunan kualitas merek yang berkelanjutan. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan untuk ujian tengah semester dengan topik keseimbangan pasar dan atau yang biasanya kita sebut equilibrium market untuk mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.